Kalian pasti belum pernah lihat email rahasia ini. Isinya adalah obrolan internal para petinggi Manchester City yang bocor ke publik. Dalam email rahasia itu terbongkar kalau ternyata selama ini Manchester City sering melakukan manipulasi pendapatan mereka. Yang tujuannya untuk apa? Ya, biar mereka bisa belanja gila-gilaan tapi tetap kelihatan suci di depan aturan financial fair play. Gila banget kan? Sampai hari ini City itu belum ngerasain hukuman apa-apa. Tapi kalau kita lihat Everton, baru rugi 2,5 triliun, mereka langsung kena hukuman instan dengan potong 6 poin di EPL. Disinilah kelicikannya. Aturan ini emang didesain buat ngejagain klub kaya sambil tetap nindas klub yang kecil. Dan inilah cara mainnya. Banyak yang bilang aturan ini biar sepak bola adil, tapi itu cuma mitos. Di 2001, Leeds United itu sempat bikin heboh karena masuk ke semifinal UCL. Dan waktu itu orang kira Leeds bakal jadi raksasa yang baru. Tapi kenyataannya, 3 tahun kemudian mereka terdegradasi. Dan puncaknya itu di 2007, mereka malah terlempar ke kasta ketiga Liga Inggris. Dan muncul pertanyaan, kok bisa? Nah, ternyata selama ini Leeds itu kayak main judi. Leeds pinjam duit yang gila-gilaan dengan jaminan uang tiket Liga Champions di musim depan. Masalahnya, Leeds malah gagal lolos ke UCL, sehingga utangnya numpuk sampai mereka harus jual-jualin semua pemain bintangnya buat bertahan. Dan fenomena kayak gini itu memang populer banget di tahun 2000-an. Ada Parma yang kolaps pas perusahaan induknya bangkrut, sampai Lazio yang ikut kolaps karena kelilit utang. Banyak klub yang kelihatannya itu sehat, beli pemain mahal terus, tapi aslinya mereka itu cuma tinggal tunggu waktu buat bangkrut. Nah, ketakutan inilah yang bikin UEFA akhirnya panik. Mereka nggak mau satu persatu klub Eropa mati konyol. Makanya di tahun 2009 lahirlah aturan yang kita kenal sebagai Financial Fair Play. Oke, tujuan aturan ini baik, tapi kenapa kita sebut ini licik? Gampangnya, Financial Fair Play itu kayak gini. UEFA itu kayak orang tua kalian yang ngomong, kamu cuma beli jajan pakai uang jajan yang kamu dapat sendiri. Jadi, kalau klub dapat uang dari jualan tiket, jersey, hak share TV, dan lain-lain itu 100 miliar, ya mereka cuma boleh belanja 100 miliar itu. Mereka nggak boleh minta tambahan duit lagi seneknya sendiri ke owner buat nutupin kekurangannya. Mungkin dari kalian ada yang mikir, tapi kan klub boleh rugi. Bener, di awal UEFA netapin kerugian maksimal klub itu 45 juta euro dalam 3 tahun terakhir, yang waktu itu nilainya sekitar 600-700 miliar. Setelah itu, di 2022 aturan ini agak dilonggarin dikit, jadi 60 juta euro selama 3 tahun terakhir. Atau bahkan bisa sampai 90 juta euro atau 1,7 triliun kalau finansial klub itu bener-bener sehat. Ya, di sini sebenarnya owner itu boleh nyuntik duit pribadinya buat nutupin rugi. Tapi perlu diingat, ini itu bukan uang gratis atau dianggap jadi kayak pendapatan. Tapi harus dalam bentuk equity. Bisa jumlah saham owner nambah atau suntik modal. Meskipun gitu, di laporan akhir, suntikan owner ini nggak bakal ngerubah apa-apa. Klub bakal tetap tercatat rugi. Sampai sini kedengaran adil kan? Karena semua klub punya batas yang sama. Tapi justru di sini letak masalahnya. Uang 1,7 triliun buat Manchester City atau PSG itu cuma recehan. Mereka nggak masalah keluarin duit segitu. Tapi buat klub kecil, angka itu gede banget. Financial Fair Play ini malah jadi kayak penjara buat klub-klub kecil ini. Karena pertama, mereka harus manfaatin uang jajan yang mereka punya. Sedangkan kita tahu uang jajan setiap klub itu pasti beda. Nih, kalian bisa lihat gimana caranya klub-klub kecil kayak West Ham atau Newcastle yang sekarang itu punyanya Arab mau bersaing sama Real Madrid, Barcelona, atau bahkan klub-klub gede yang ada di IPL itu sendiri. Kalau perbedaan pendapatan mereka itu bisa 2-3 kali lipat. Yang kedua, satu-satunya cara buat klub kecil bisa naik kelas adalah investasi besar-besaran di awal. Kayak yang dulu dilakuin Chelsea, PSG, City sebelum aturan ini seketat sekarang. Nah, tapi sekarang, owner itu dibatasin cuma boleh suntik duit maksimal 1,7 triliun tadi. Duit segini itu terlalu gede buat owner klub-klub kecil, tapi terlalu dikit buat sultan-sultan Arab yang mau beli dan ngerombak klub kecil. Ya, kita bisa lihat Newcastle. Meskipun dibeli Arab yang secara fakta mereka jauh lebih kaya dari PSG sama Qatar atau City sama UEFA, nyatanya transfer-transfer mereka itu nggak seheboh dua klub tadi.
Kalian perhatiin deh, dua klub ini sama-sama melanggar aturan financial fair play. Everton rugi 2,5 triliun dan langsung kena hukuman pengurangan 6 poin IPL. Dan klub satunya lagi, Manchester City, ada 115 tuduhan pelanggaran financial fair play ke mereka, tapi sampai hari ini tuh nggak dihukum sama sekali. Dan ya, karena memang aturan financial fair play itu hanya berlaku buat klub-klub kecil. Ingat nggak soal email bocor Manchester City yang kita mention di awal tadi? Dalam email tersebut, terbongkar kalau selama ini Manchester City itu pakai sponsor siluman. Jadi gini, di 2015, Etihad sepakat jadi sponsornya Manchester City dengan kontrak 67,5 juta pounds atau sekitar 1,3 triliun. Tapi, deal ini itu seperti siluman alias nggak nyata. Karena sebenarnya kontrak City sama Etihad nilainya cuma 8 juta pounds atau 160 miliaran aja. Itu cuma 1/8-nya aja. Sedangkan nanti sisanya itu bakal dibayar oleh Abu Dhabi United Group atau ADUG, perusahaan private equity punyanya Sheikh Mansour. Jadi ini cuma akal-akalannya Sheikh Mansour aja supaya dia bisa injek dana yang gede ini ke dalam supaya kelihatan kayak pendapatan resmi. Hal yang sama itu juga terjadi ke PSG tahun 2013. Mereka menandatangani kontrak dengan Qatar Tourism Authority yang nilainya itu 200 juta euro per tahun atau 2,8 triliun. Tapi, menurut beberapa lembaga ekonomi, salah satunya dari Octagon, menilai kontrak itu nggak wajar. Dan kontrak wajar sebenarnya adalah sekitaran nggak sampai 3 juta euro atau sekitar 41 miliaran aja. Sponsor siluman itu nggak terjadi ke klubnya aja. Kita bisa lihat proses Neymar ke PSG. PSG mendatangkan Neymar dengan harga 222 juta euro, sekitar 3,7 triliun. Tapi secara logika, kalau itu duit yang bakal dikeluarin PSG sendiri, laporan FFP mereka itu bakal langsung merah. Untungnya, yang punya PSG ini kreatif. Mereka punya ide. Kenapa mereka nggak jadian Neymar brand ambassador buat Piala Dunia 2022 di Qatar? Terus Qatar ngasih Neymar kontrak 300 juta euro atau sekitar 5 triliun. Dan dari kontrak itu, Qatar nyuruh Neymar buat membuyout dirinya sendiri dari Barcelona dengan nilai 222 juta euro tadi. Win-win solution. PSG dapat Neymar dapat duit sisa sekitar 1,3 triliun. Nah, dari yang ilegal, kita sekarang pindah ke yang ngakalin tapi masih legal. Ini yang paling baru dan bikin UEFA tuh sampai ganti aturan. Chelsea di Botot Bully itu belanja lebih dari 600 juta pound sterling dalam satu musim. Tapi, kenapa mereka nggak kena sanksi? Jadi, klub itu sebenarnya nggak ngitung biaya transfer sekaligus di laporan keuangan mereka. Melainkan, mereka membagi nilai transfer tersebut dengan kontrak yang disebut amortisasi. Makanya, Chelsea itu ngasih kontrak yang panjang-panjang banget ke pemain-pemain mereka. Makanya, Chelsea berani ngasih kontrak yang panjangnya nggak masuk akal. Ya, karena ini trik ngakalin financial fair play di jalan yang masih legal. Tapi karena trik ini, bikin UEFA ngubah aturan mereka. Klub tetap boleh terserah ngasih kontrak ke pemain berapa lama, bahkan sampai 10 tahun pun mereka tetap boleh. Tapi, buat laporan FFP, UEFA tuh cuma ngebolehin biaya transfernya dibagi maksimal 5 tahun aja. Untungnya buat klub yang udah ngakalin sebelum aturan baru ini berlaku di musim panas 2023, mereka tetap boleh membagi biaya transfer mereka sesuai dengan kontrak yang tertulis. Aturan ini cuma berlaku buat klub kaya. Ingat, hanya klub kaya. Bahkan, klub-klub besar sekalipun itu nggak bisa lepas dari aturan ini. Ingat AC Milan di 2019, punya 7 trofi Liga Champion, tapi ketika melanggar aturan financial fair play di 2019, mereka langsung dapat hukuman instan, dilarang main di seluruh kompetisi Eropa pada musim 2019-2020. Padahal, waktu itu Milan finish di peringkat 5 Serie A, yang seharusnya mereka main di Europa League. Tapi karena UEFA nganggep Milan itu ngelanggar aturan financial fair play pada 2015-2019, mereka langsung kena hukuman. Begitu juga dengan Everton, ketika mereka melanggar financial fair play, langsung dipotong 10 poin. Meskipun akhirnya diturunin jadi 6 poin setelah banding. Alasannya kenapa? Karena Everton nggak punya cukup pasukan pengacara yang harganya triliunan buat ngelawan balik UEFA atau liganya.
Ya bisa dibilang mereka ini kayak dijadiin tumbal supaya sistem itu kelihatan bekerja. Dan yang terakhir ada Malaga yang dimiliki Al Thani. Loh, ini kan nama Arab, duitnya pasti banyak. Tapi kenapa mereka tetap kena aturan ini? Memang mereka sama-sama dari Arab, tapi yang membedakan Manchester City, PSG, dan sekarang ada Newcastle, mereka itu representasi dari negara-negara Arab ini. Sedangkan Al Thani hanya sekedar orang kaya. Dan kembali ke awal, aturan ini cuma berlaku buat klub kaya. Bener-bener kaya, yang duitnya itu dari negara. Sedangkan Al Thani bisa dibilang pakai duit pribadinya. Dan ketika ketahuan kalau di era 2010 hingga 2012, Al Thani itu menyuntikkan dana ke Malaga tidak melalui mekanisme resmi UEFA, UEFA nganggep dana tersebut nggak sah. Sedangkan di sisi lain Malaga udah pakai duitnya, jadi Malaga dianggap melanggar aturan financial fair play. Mereka langsung di-ban dari kompetisi Eropa, padahal waktu itu Malaga lagi naik daun. Mereka buat pertama kalinya sampai ke perempat final UCL. Tapi musim berikutnya mereka malah nggak bisa main lagi. Nah, si pemilik Malaga itu langsung ngamuk atas kejadian ini. Dia udah keluar duit banyak, malah dijegal sama UEFA. Akhirnya dia jual-jualin lah itu pemain bintangnya termasuk Isco. Aliran dananya langsung dikurangin drastis. Dan yang tadinya Al Thani itu punya proyek besar dengan Malaga, yang mungkin aja kayak Chelsea sama Abramovich, itu langsung dibiarin berantakan gitu aja sampai hari ini. Karena aturan financial fair play ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar soal aturan ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau kalian suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya.